Hai guys, kenalin gue Fahrul, gue seorang software engineer, juga founder dari beberapa bisnis yang udah gue buat. Ya walaupun memang still fighting untuk maju ya, gue masih merintis dan ya sometimes hidup itu nggak selalu jalan mulus ya teman-teman. Biasanya dia terbang, terus merata dulu, lalu naik lagi, dan terkadang harus turun juga terus naik lagi. Insya Allah selama kalian mau berproses, nggak menyerah, dan selalu keep positive vibes ya, insya Allah bakal ada jalan untuk naik terus teman-teman. Nah, di sini sharing ke kalian sekarang karena vibe coding, kita ada waktu untuk sharing-sharing sembari menunggu AI menyelesaikan kerjaan kita seperti itu. Nah, gue pengen balik ke beberapa tahun lalu ya, mungkin ceritain pengalaman gue yang waktu itu pengen kuliah jurusan IT. At that time gue frustasi banget karena waktu memilih jurusan kuliah gue bingung antara mau masuk di jurusan matematika atau jurusan IT, karena waktu itu memang gue lebih unggul di matematika ya. Secara pelajaran logik memang gue udah jadi waktu dari SMP, karena waktu itu di SMP gue sering ikut olimpiade. Nah, di sini gue pengen spesifikasi aja biar nggak terlalu lama ngobrolnya. Gue pengen obrolin dulu soal manifesting gue saat kuliah, dan itu gue udah dapetin di tahun ini. Gue ngerasa bahwa dulu teman-teman waktu gue kuliah, gue selalu nonton A Day in My Life as a Software Engineer di luar negeri. Gue selalu nonton A Day in My Life sebagai software engineer di misal di company ini, di company A, di company B, dan itu gue selalu lihat dari luar negeri. Adapun lokal juga, tapi agak jarang ya, karena kebanyakan yang agak estetik itu di luar negeri, dan itu bikin motivasi gue selalu nonton itu di pagi hari sebelum gue berangkat kuliah, atau sometimes kadang ketika gue begadang di malam hari, gue selalu sembari nonton itu sembari gue belajar. Kenapa? Itu jadi motivasi untuk gue untuk bisa belajar, dan someday I hope can be like that. Nah, at the end gue ngerasain hal itu after beberapa bulan lulus ya. Kalau nggak salah sebulan setelah sidang, gue dikontak sama senior gue di kampus yang pernah jadi mentor gue. Gue mention aja di sini, Kak Nathan, thank you so much untuk rekomendasinya. Gue bisa masuk di Bank Mandiri Pusat ya. Waktu itu beliau menawarkan untuk coba daftar karena lagi ada lowongan, dan gue direkomendasiin sama beliau untuk bisa masuk ke sana. And then test by test, interview by interview, akhirnya masuklah kerja di pusat kota Jakarta yang dipenuhi gedung-gedung tinggi. Dan gue juga pernah bikin vlognya, walaupun gak seestetik yang gue pernah buat, gue lihat di YouTube waktu gue kuliah dulu, tapi setidaknya gue udah punya A Day in My Life di gedung-gedung tinggi sebagai software engineer. You can see the video in here. Nah, mungkin setelah 2 tahun lulus ya, karena gue lulus di tahun 2024 kemarin, penghujung tahun. Insya Allah tahun ini gue juga lagi ngusahain untuk lulusin S2 gue di Desember nanti. Gue sisa mau ada 1 retake ya, karena gue sembari kerja jadi kurang fokus kuliahnya. Dan ya ada 4 lagi ya. Di sini gue ada catat sih, publish journal, taste English, enroll retake ya. Jadi ada 1 mata kuliah retake, sama harusnya sisa sidang sih. Itu aja. Nah, semoga doain aja teman-teman, semoga nanti bisa lancar lah, insya Allah tahun ini bisa lulus. Dan planning gue ke depannya ketika nanti udah lulus S2, gue rencana pengen survive keluar ya, insya Allah. Doain aja yang terbaik, karena melihat kondisi ekonomi di Indonesia sekarang, apalagi di saat ini ya, kalau nggak salah udah mencapai 17.700 per $1, sehingga itu bikin benar-benar ya, if you got better salary, it's more better than ya.
sekarang gue kebetulan ada handle juga perusahaan tech di Malaysia, dan itu gajinya ya gaji intern ketika kita kerja di luar. Ya walaupun kita udah kerja sebenarnya, cuman karena remote, dan ya mereka kasih fee-nya itu fee anak intern itu sebesar $600 ya teman-teman. Sebenarnya rate untuk magang di luar itu range-nya fee-nya itu sebesar 600, 700, 800 ya. Kalau nggak salah sih sekitaran segitu, 600 sampai $800. Nah, alhamdulillah gue dapat dia minimumnya ada sebesar $600. Itu kalau kita rupiahin sebesar, kalau untuk sekarang ya, kalian mungkin nanti bisa ini gue hitungin 17.700 kali $600. Nah, segini 10.620.000 teman-teman. Nah, itu fee bersih ya. Dan orang luar ini sebenarnya lebih simple. Mereka sangat-sangat humble, dimana untuk AI mereka mempersilahkan kita untuk mengerjakan proyeknya menggunakan AI apapun itu kita bisa sebut, dan kirim harga per bulannya, di total nanti dia transfer lagi untuk biaya AI itu. So itu sangat-sangat membantu kita sebagai para developer ya, untuk mempermudah kerjaan. Mereka juga lebih cepat menerima output yang kita kerjain, seperti itu, output yang mereka minta, seperti itu. Nah, gue pengen sharing ke kalian bahwa untuk teman-teman, khususnya teman-teman yang masih kuliah, ataupun bahkan teman-teman yang belum kuliah, masih SMA, kalian coba explore sebisa mungkin sekarang, apalagi dengan kemudahan akses dalam teknologi. Untuk teman-teman yang pengen explore apapun bidangnya, AI itu bisa banget untuk jadi teman kalian berdiskusi. Nanti hasil dari diskusi itu kalian bisa cari experter yang udah ada di bidang tersebut untuk kalian ajak diskusi, kalian ajak ngobrol agar kalian bisa dapat insight-nya aja, seperti itu. Ya mungkin gue pengen share itu aja teman-teman, jadi nggak banyak-banyak ya di video kali ini. Gue cuman pengen menyampaikan rasa syukur gue ke Tuhan Yang Maha Esa, karena izinnya lah gue bisa ada di posisi ini, dimana saat ini gue baru aja memasuki umur 23 tahun di bulan 3 kemarin. Dan ya alhamdulillah, kalau misalnya gue lihat income gue kemarin, kalian bisa lihat di sini. Sang target memang di bulan kemarin itu gue harus bisa dapetin segitu. Ya mungkin teman-teman yang udah di atas lebih dari ini, congrats buat kalian, dan ya keep humble lah ke teman-teman yang mungkin belum dapet, karena semua orang punya jalannya masing-masing. Tapi keep update, selalu berusaha untuk lebih, karena gue nggak mau yang ya even kita realistis tapi tetap harus ada motivasi untuk tetap maju teman-teman, tetap terus berkembang, seperti itu. Jangan mau stay di situ-situ terus. Gue asli Bugis dan Makassar ya, Sulawesi. Gue paling benci dengan kata-kata yang ada-ada gitu. Orang tua gue selalu bilang bahwa santai saja nak, jangan terlalu dikejar, ada gitu. Menurut gue ya di umur sekarang ini kita nggak boleh terlalu santai. Tidur 3-4 jam itu udah lebih dari cukup menurut gue. Apalagi kalau misal kalian masih sekolah. Gue dulu waktu SMA itu tidur ya mungkin di maksimal jam 2 teman-teman. Jam 2 tidur, habis itu bangun di jam 5 atau jam 6 untuk sholat subuh. Jadi habis itu kita lanjut lagi belajar, terus berangkat sekolah. Nah untuk kuliah, bahkan gue dulu waktu kuliah di 1 tahun pertama, kenapa gue bisa dapet, mungkin teman-teman gue yang lain bilang kok lu perkembangannya di IT itu cepet banget padahal lu nggak ada background IT, itu karena gue di 1 tahun pertama gue benar-benar fokus. Itu kalau misal dibilang seminggunya bisa cuman sekali doang keluarnya, paling itu yang jauh ya, paling untuk sholat Jumat doang, karena itu yang nggak bisa ditinggalin. Dan selebihnya gue di kamar, benar-benar di kamar. Even sampai makanan pun tuh diantarin sampai ke depan kamar. Jadi kebetulan ada warteg dekat kosan, dia bisa nganterin sampai ke depan kamar. Wah itu gila banget teman-teman.
Tapi bener-bener gue selama setahun doang itu udah bisa mulai bikin website penuh, udah bisa nge-freelance lah. Jadi gue di 1 tahun pertama itu karena udah masuk 3 semester, gue di semester keempat gue udah memutuskan untuk gak minta lagi kiriman dari orang tua. Jadi benar-benar independen, benar-benar yang kayak even misal ditawarin mau dikirimin sama orang tua, gue bilang nggak usah. Gue udah di umur 19 tahun ini, gue pengen memutuskan untuk gak menerima uang sepeser pun dari bapak ibu gitu. Kalau bisa doain aja semoga saya yang bisa ngasih ke kalian seperti itu. Dan alhamdulillah teman-teman, di awal tahun ini gue udah bad decision bagi orang-orang yang punya financial knowledge, tapi ini ada arti tersendiri untuk gue yang uh, generasi sandwich ya. Gue kemarin ngambil mobil untuk bentuk cicilan, dan ya sebenarnya ada mistakes di sana, tapi it's okay, itu keputusan yang udah gue ambil dan gue bakal face it seperti itu. Alhamdulillah gue udah ambilin mobil untuk orang tua, dan sembari gue bangun rumah untuk mereka di kampung halaman. Ya hopefully bisa berdiri tahun ini, doain aja insyaallah. Nah, mungkin buat teman-teman yang nanya gimana sih cara gue bisa dapetin income segede itu di umur sekarang, ya walaupun nggak terlalu gede buat orang-orang yang udah gede banget di luar sana, karena pasti banyak yang umur seumuran gue atau bahkan di bawah gue bisa dapetin lebih dari itu, berkali-kali lipat dari itu. Cuman karena yang gue rasain sekarang ini, mungkin gue bisa sharing ke kalian bagaimana cara gue bisa dapetin income tersebut dengan usia segini, dan semoga kalian juga bisa terinspirasi bahkan bisa melampaui dari apa yang gue dapetin. Tonton terus videonya dan jangan lupa subscribe, karena gue bakal sharing ke kalian perjalanan gue, informasi terkait freelance, how to get money, how to upgrade your income seputaran programming teknologi. Just follow and see you in the next video.